Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Catur Nugroho Eskumenkom. Perkenalkan, saya Evangelita dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun berdasarkan tugas satu kemarin. Judulnya yaitu Eksistensi Intelijen Bisnis dalam Dunia Usaha, Tantangan, Ancaman, dan Pengalaman Empiris. Langsung masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, dekade baru teknologi informasi saat ini dibuka dengan adanya komersialisasi jaringan 5G, implementasi kecerdasan buatan, dan peningkatan penggunaan analisis data. Di era digitalisasi ini, kebutuhan dan kecerdasan data menjadi sangat esensial bagi perusahaan. Business intelligence kini telah digunakan oleh lebih dari 50% perusahaan untuk mengubah data menjadi informasi demi pengambilan keputusan bisnis. Namun, penerapannya tentu tidak lepas dari berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan. Pertama, kita bahas eksistensinya. BI memiliki peran vital untuk mengumpulkan dan menganalisis data mentah menjadi laporan visual guna melihat kebutuhan pasar dan peluang bisnis baru. Terdapat proses berkesinambungan di dalamnya, mulai dari data mining, analisis statistik, hingga data visualization. Kompleksitasnya, proses inilah yang menjadi proses business intelligence analysis saat ini sangat dicari dan dihargai tinggi oleh berbagai perusahaan. Namun, kan, namun di balik peluang itu, organisasi saat ini menghadapi peningkatan aktivitas kelompok Advanced Persistent Threat atau APT yang melakukan cyber espionage untuk mencuri kecerdasan rahasia perusahaan. Sistem informasi juga dihadapkan pada gangguan di platform Internet of Things oleh agen tidak sah. Untuk serangannya bisa berupa serangan cyber fisik, serangan jaringan seperti man in the middle, hingga penyuntikan malware. Untuk menanggulanginya, perusahaan membutuhkan intelijen deteksi ancaman yang kuat, berbasis data real-time, dan diawasi oleh pakar TI agar mampu menyaring informasi ancaman yang hanya sekedar positif false. Selain dari luar, perusahaan juga menghadapi tantangan internal, yaitu analitis SAM atau kesenjangan analitik. Hal ini terjadi karena praktisi bisnis seringkali bukan ahli analisis statistik, sehingga mereka kesulitan mengintegrasikan model sebab akibat ke dalam proses bisnis. Akibatnya, mereka gagal bertransisi menuju pemikiran analitik prediktif. Hambatan lainnya adalah gesekan pada interaksi pelanggan di omnichannel seperti formulir pembayaran e-commerce yang membingungkan. Hal ini bisa memicu frustasi yang membuat pelanggan beralih ke kompetitor. Menariknya, teori tersebut sejalan dengan pengalaman nyata yang pernah dialami di tempat kerja kami saat mengelola sistem layanan pelanggan digital. Terkait gesekan pelanggan, di awal peluncuran aplikasi, kami mendapat banyak pelanggan membatalkan pembelian. Kami lalu menggunakan BI untuk melacak titik jatuh dan menemukan bahwa hambatannya ada pada kerumitan verifikasi pembayaran. Setelah diperbaiki, konversi pendapatan pun meningkat. Terkait analitik tim marketing, kami pernah kewalahan memahami korelasi sebab akibat menggunakan ilmu statistik. Solusinya, kami menggunakan visualisasi data dari dashboard BI untuk langsung melihat pola historis tanpa harus memaksa tim memahami algoritma teknis. Terkait keamanan, kami pernah mengalami krisis luapan positif kekurangan ahli TI. Hal ini menyadarkan kami akan pentingnya layanan intelijen deteksi ancaman yang komprehensif dan presisi. Sebagai kesimpulan, bisnis intelligence memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi dalam mengolah data menjadi insight krusial. Walaupun penerapannya diwarnai oleh kendala kesenjangan analitik, gesekan pelanggan, hingga ancaman penyusup cyber, pengalaman lapangan membuktikan bahwa integrasi alat BI dengan intelijen deteksi ancaman yang tepat sasaran mampu memecahkan masalah inefisiensi
mencegah pembobolan data, serta mengatasi gangguan positif false. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen. Sekian.